Cara memberitahu kita memang pelan-pelan, karena tidak semua orang itu sifatnya sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mafindowers dimanapun kalian berada. Saya Fahrunisa, Fast Checker Junior di Mafindo. Di konten KUHP atau Kiat Ulas Hoax Perempuan kali ini, Nisa nggak sendirian nih. Nisa akan ditemani oleh seorang perempuan luar biasa. Beliau merupakan koordinator wilayah relawan Mafindo Yogyakarta, Mbak Fitria Indri Kusumawati. Halo Mbak Fit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai juga Mbak Nisa, apa kabar? Bisa baik Mbak, Mbaknya gimana? Jogja gimana? Iya, Kabar Jogja? Iya, alhamdulillah baik. Jogja sekarang udah ikut PSBB karena memang pertambahannya untuk kasus COVID ya luar biasa ya. Apalagi Jogja ini namanya pusat wisata, jadi banyak yang tetap masih wisata ke Jogja. Jadi memang sekarang kita ada PSBB, tapi alhamdulillah so far so good. Kita juga sebagai warga Jogja alhamdulillah masih mematuhi protokol kesehatan gitu. Insya Allah semuanya kembali normal ya, segera pandemi segera berakhir. Amin amin, semoga kita segera terbebaskan biar bisa, siapa tahu bisa jumpa kan ya di lain waktu. Siap. Nggak cuma via virtual kayak gini. Iya. Ngomong-ngomong Mbak kan sekarang sebagai seorang relawan Mafindo ya. Pasti pernah dengar dong ada berita tentang Dokter Fadilah, tulisannya Dokter Fadilah yang soal COVID-19 itu loh Mbak, atau tentang si Souza yang penerima vaksin perdana. Oh iya, pernah. Itu yang katanya beliau meninggal setelah menerima vaksin. Itu gimana sih pendapat Mbak terkait berita kayak begitu? Resah kan kalau menurut kita gitu. Ya, soal tentang dokter Siti Fadila ya, yang mantan Menteri Kesehatan, itu Mbak pernah dapat berita itu waktu di WhatsApp ya, itu chat-chat WhatsApp grup itu Mbak dapat. Memang tentang COVID, bagaimana penanganan COVID dan sebagainya. Itu juga sebenarnya miris ya. Kita langsung, karena yang berbicara itu adalah tokoh kesehatan misalnya, itu langsung kita percaya. Tapi kan kebetulan kita memang ada di Mafindo, kita langsung tergerak, ini harus kita cek dulu benar atau tidak gitu. Karena memang hanya mengatakan kata Dokter Siti Fadilah gitu, atau katakan profesor siapa, tapi kalau tidak ada linknya, kita tetap harus mengecek kebenarannya. Dan ternyata benar, itu adalah berita bohong. Ketika dicek itu ada sanggahan dari Dr. Siti Fadilah bahwa itu bukan pernyataannya, itu tidak sama sekali bukan dari beliau. Dan yang soal penerima vaksin pertama yaitu ya yang meninggal itu saya mendapatkan berita itu di Facebook. Nah, itu juga sama sekali tidak benar, karena setelah dicek kebenarannya ternyata yang meninggal itu adalah laki-laki, bukan perempuan, dan meninggalnya pun bukan karena vaksin itu gitu, tapi karena kasus bunuh diri. Jadi kan sangat bertolak belakang sekali. Jadi memang perlu adanya sanggahan bahwa itu adalah berita bohong. Mbak, gimana sih Mbak cara nyarinya gitu loh Mbak, biar diketahui bahwa oh ini ternyata beritanya bohong gitu. Cara nyari kebenaran berita gitu Mbak. Kalau untuk mencari itu siapapun bisa. Tidak harus, kamu kan Mafindo, kamu kan memang bagian tim cek fakta, jadi bisa dong cari. Enggak, siapapun ini bisa. Jadi cara yang paling simpel kalau kita melihat apakah itu beritanya bohong atau bukan, kita lihat aja ciri-cirinya ya. Lihat pertama, itu ada indikasi enggak itu meresahkan. Jadi kalau memang ada indikasi dia kita bikin panik, bikin resah, itu udah, ini kemungkinan beritanya ada indikasi bohong gitu. Terus yang kedua, kalau tulisannya huruf besar semua atau hurufnya di bold atau dipertebal, nah ini juga ada indikasi, karena jenis tulisan itu mempengaruhi psikologis juga sama kita gitu. Jadi, ini seakan-akan harus segera dibaca, harus segera ini. Itu juga ada indikasi sebuah berita itu tidak benar. Yang ketiga, itu juga ada misalnya ada kata-kata sebarkan, lanjutkan, luaskan. Itu juga, nah ini udah siap-siap ini bawa indikasi berita bohong. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah kita lihat juga dari linknya. Linknya itu apakah benar. Contohnya misalnya info prakerja, yang info prakerja, klik prakerja, atau itu juga tentang Alfamart,
dapatkan gift Alfamart atau dari Starbucks dan sebagainya. Nah, itu udah jelas-jelas indikasi kebohongan. Kenapa? Karena linknya itu tidak jelas. Kayak info prakerja, dilihat aja kalau info prakerja itu, kalau link pemerintah kan tidak mungkin seperti itu. Yang tulisannya dari prakerja.ini sebagainya itu udah ada indikasi kebohongan. Jadi baiknya kita cek lagi kebenarannya, karena biasanya kalau sesuatu yang benar itu selalu ada berita yang lain yang menguatkannya gitu. Terus kalau Mbak sendiri, seberapa sering sih dapat berita hoax, pesan berantai kayak begitu? Seberapa sering dan dari media apa aja yang paling sering gitu loh Mbak? Bukan seberapa sering banget kali ya, setiap hari itu bisa 1 atau 2 lebih. Sampai gregetan sendiri, sampai gemes banget ya dengar berita itu. Jadi karena kebetulan juga saya sering menggunakan itu media WhatsApp ya, jadi paling sering saya mendapatkan itu dari media WhatsApp gitu. Terus kalau misalnya ketemu gitu Mbak ya, ketemu ada anggota grup WhatsApp gitu kan, Mbak tadi bilangnya seringnya pakai WhatsApp. Kalau ada ketemu anggota grup WhatsApp yang nyebarin hoax yang cukup meresahkan gitu loh Mbak, itu cara Mbak gimana gitu untuk memberitahu bahwa ini hoax? Kalau cara memberitahu, kita memang pelan-pelan, karena tidak semua orang itu sifatnya sama ya. Ada yang bisa menerima, ada yang merasa terhina. Ya, jadi kita harus pelan-pelan dan kita harus pintar mengatur kata-kata. Contohnya misalnya kalau memang ada dapat suatu berita bohong itu ya kita katakan maaf dulu. Maaf, itu beritanya bohong. Dan jangan lupa ketika kita mendapatkan suatu itu berita bohong, kita langsung segera memberikan link bantahannya. Bahwa yang kita katakan bohong, kita juga harus punya pembelaannya bahwa itu beritanya bohong gitu. Jadi jangan cuma asal segala bilang bohong. Buktinya apa kalau bohong? Nanti pasti akan ditanyakan kemudian kan. Jadi ada baiknya kita kasih sanggahannya dari sumber yang terpercaya. Contohnya itu dari Mavindo sendiri gitu. Mbak, kalau boleh tahu nih, kalau Nisa boleh tahu, alasan Mbak mengedukasi teman-teman WhatsApp Mbak, netizen WhatsApp Mbak itu alasannya apa sih untuk tidak menyebarkan hoax? Oh iya, alasannya itu ya, saya miris soalnya, karena hoax itu adalah berita bohong ya, bisa dikatakan juga fitnah, apalagi kalau seandainya berita bohong itu mengarah kepada seseorang yang kalau kita belum pasti kebenarannya kan itu jadi fitnah. Fitnah kan tentu kita ada istilahnya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya, sangat luar biasa efeknya. Dan bayangkan kalau seandainya kita lah pribadi, Mbak Nisa sendiri itu punya grup di WhatsApp itu ada berapa? Paling sedikit saya tebak itu 5, lebih dari 5 gitu loh. Ya kan, lebih dari 5. Nah, dalam satu grup sendiri ada berapa anggotanya? Padahal satu grup itu bisa minimal 10. Untuk dalam keluarga besar kita aja coba ada 10 lebih kan, kalau misalnya grup-grup yang lain, grup sekolah ada 20 gitu. Nah, bayangkan seandainya satu berita itu kita sebarkan ke satu grup aja yang 20 orang. Dan 20 orang itu menyebarkan minimal 50% dari yang anggota grup, di 10 orang itu menyebarkan kembali berita yang kita teruskan itu. Nah, terus yang 20 dan berikut seterusnya, berapa kali berapa, dan dalam hitungan berapa menit ada berapa kebohongan yang tersebar yang kita tidak jelas kebenarannya gitu loh. Itu kan sangat miris sekali gitu loh. Apalagi di saya ya, yang notabene di WhatsApp itu saya lebih banyak berkecimpung di ibu-ibu muda ya. Jadi banyak perempuan-perempuan yang aktif di sini di media sosial khususnya WhatsApp gitu ya. Jadi saya berharap kita tuh sebagai perempuan khususnya itu bisa sebagai garda depan lah istilahnya ya untuk memberantas hoax ini gitu. Ada lagi nih Mbak pertanyaan Nisa soal, kan tadi bicara soal alasan Mbak untuk mengedukasi grup WhatsApp Mbak. Nah, terus caranya biar Mbak tetap konsisten gitu loh Mbak. Kan kita cenderung up down semangatnya buat memberitahu orang lain. Itu biar tetap konsisten itu gimana untuk mengedukasi masyarakat gitu loh Mbak. Ya, kembali ke semangat kita ya. Kita jangan merasa takut. Kita insya Allah lillahi ta'ala kita berjuang minimal untuk keluarga kita sendiri ya. Kita nggak usah merasa sok pahlawan. Kita hanya berusaha meluruskan yang benar. Karena kita memang kalau bisa jangan ada hoax yang menyebar. Jadi saya juga ketika mendapatkan hoax dan untuk mengedukasi tentang hoax itu, saya selalu mengatakan, maaf ini hoax. Terus kalau memang itu hoaxnya itu berbahaya, katakan itu ketika kita klik link itu
bisa meretas data pribadi. Nah, itu kan kasihan kalau yang menjadi korban. Jadi ketika ada yang seperti itu, saya katakan, maaf ini hoax, mohon dihapus gitu. Karena kasihan kalau yang lain menjadi korban gitu. Terus saya juga ada kadang mengatakan, yuk kita saring dulu sebelum share berita gitu. Terus yang terakhir saya mengatakan, jika memang ini meragukan, baiknya berhenti di kita, jangan diteruskan gitu loh. Kalau memang kita ragu, kenapa kita harus menyebarkan gitu loh. Jadi baiknya berhenti di kita. Jadi insya Allah kita semangat, kita harus konsisten dalam mencari kebenaran gitu. Tadi kan sebelumnya Mbak udah ngasih tahu tuh cara termudah buat melihat ini hoax atau enggak. Ada nggak sih tips atau cara mudah biar menemukan bahwa ini benar-benar loh? Ini atau mungkin link yang berhubungan dengan berita tersebut yang mudah ditemukan biar bisa langsung klarifikasi gitu loh Mbak. Oh iya, banyak. Di Mavindo kita sendiri ini, alhamdulillah semua media sosial kita ada. Dari Twitter kita ada Mavindo, dari Facebook kita ada FAFHH. Terus yang ketiga kita bisa di aplikasi Hoaxbuster Tool namanya. Kita bisa buka di sana. Kita pasang aplikasinya itu di Android kita ya. Jadi kita bisa pasang di situ, tinggal searching di situ nanti kalau memang ada suatu berita yang meresahkan atau diragukan kebenarannya, masukin aja kata kuncinya di sana. Di Instagram juga ada, di WA juga ada Kalimasada namanya. Teman-teman di situ bisa kita saling belajar, mencoba kalau memang ada yang meragukan bisa cek di situ. Bisa kita share lagi untuk klarifikasinya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir nih Mbak. Harapan Mbak tentang hoax-hoax yang beredar, apalagi perempuan yang sebagai bahan dari hoax itu. Harapan Mbak ke depannya gimana? Harapan saya memang yang paling simpel itu adalah kita sebagai perempuan, kita khususnya misalnya yang sudah menikah, kita sebagai istri, kita sebagai ibu, dan kita adalah perempuan sebagai garda depan lah, sebagai pembimbing, pendamping. Bagaimana kita adalah sebenarnya madrasah pertama ya di lingkungan keluarga kita untuk menegakkan kebenaran. Jadi kita harus lebih pintar, lebih bijak dalam menyikapi suatu berita. Jadi saya berharap semoga juga ada pelatihan-pelatihan cek fakta untuk perempuan khususnya ya, dan umumnya buat semuanya. Tapi kita lebih ke wanita yang bisa lebih smart, lebih pintar, lebih bijak dalam menyikapi suatu berita. Itu harapan saya, jadi kita para perempuan-perempuan di Indonesia bisa menjadi perempuan yang bijaksana dalam menerima suatu berita. Ini obrolannya menarik banget sih Mbak. Harusnya bisa lebih panjang ya. Iya, boleh. Sharing bareng kita sebenarnya. Iya. Oke, jadi gitu ya Mavindowers, hoax tentang perempuan itu memang cukup meresahkan ya. Lumayan membuat hati jadi deg-degan, apalagi yang kita dengar beritanya itu tentang orang lain, perempuan lain. Kita nggak pernah tahu kapan kita akan dijadikan sebagai bahan hoax. Jadi khusus dari Nisa juga, kemudian dari tim Mavindo juga ya, mengajak untuk tetap bersama-sama, mari kita mulai bangkit dan mulailah kita untuk berperan aktif dalam memberantas hoax terkait perempuan. Karena seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Fitri, kita adalah madrasah pertama untuk keluarga. Dan juga ayo mulai ikuti jejak Mbak Fitri untuk tetap konsisten mengedukasi masyarakat grup WhatsApp-nya ya Mbak ya. Jangan patah semangat. Benar-benar. Oke. Baik, sekian dulu untuk konten KUHP atau Kiat Ulas Hoax Perempuan kali ini. Saya Nisa dan saya Fitria. Kita pamit dulu, sampai jumpa di konten KUHP lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye Mbak Fit, bye-bye teman-teman.